pertumbuhan. Di kayak kerang ini juga sama, dia kayak ada garis-garis pertumbuhannya. Nah, dia pertumbuhannya dari ujung sini, semakin ke bawah semakin membesar gitu ya. Bagian ujungnya namanya umbo di sini. Pangkalnya tadi juga di siput bagian ujung itu namanya umbo gitu. Ini kakinya nih ini kakinya, pipi, terus ada 2 juga. Kalau masih hidup suka nongol-nongol tuh ya, kalau masih hidup suka nongol-nongol si kakinya buat bergerak ya, suka. Oke. Terus ini kakinya nih tuh, ini kakinya. Kakinya pipih atau seperti kapak, makanya nama lain dari bivalve disebut juga pelesipoda. Pelesi itu kampak, podos itu kaki, jadi kakinya pipih seperti kapak. Ada yang hidup di air tawar, ada yang di air laut ya. Pergerakannya sangat kecil, bahkan cenderung dia diem aja untuk kerang. Makanya kalau mau mengkonsumsi kerang harus hati-hati, karena kalau misalkan dari Jakarta itu pasti perairannya tingkat polusinya kan tinggi banget ya, karena dia sifatnya sesil, diem aja, bentos gitu ya, maka dia makan semua aja yang ada di lingkungannya gitu. Jadi itu pasti akan pindah ke kita kan, polutan-polutan yang ada gitu. Jadi makanya kalau makan kerang masih di wilayah Jakarta, jangan terlalu banyak ya, karena resikonya seperti itu. Tapi kalau di laut yang bersih sih nggak masalah gitu. Paling ya resiko kolesterol aja sih gitu, karena kolesterolnya sangat tinggi ya. Cangkangnya simetris, tidak memiliki kepala. Terus ini tadi ya, di bagian cangkang itu ada umbo, tadi bagian ujungnya, pangkalnya ya, ada garis pertumbuhan, ada hinge atau ligamen yang merupakan sendi. Mana ya? Ini deh ngebayangin ya. Kalau makan kerang itu kan kita harus buka cangkangnya dulu nih, misalkan ini ya. Ketika kita membuka itu di bagian pinggirnya sini nih, ini ya, jadi kayak ada sendinya gitu, supaya dia dia nempel ya, dia harus kayak sambungannya, kayak ada ligamennya. Nah itu adalah si hinge tadi ya, kayak sendinya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kemudian bagian mantel, jadi di bagian mantel ada otot ini untuk bergerak ya, sama seperti di hewan-hewan kan, otot untuk bergerak. Ada sifon juga, ada sifon. Biasanya kalau di sekolah kita praktikum, kita membandingkan di cephalopoda, nanti ada siput, ada kerang, ada cumi gitu ya. Nanti kita bisa lihat, oh sifon cumi itu di sini, oh sifon kerang itu di sini, itu kelihatan kok ya. Kita lihat langsung aja, itu kelihatan gitu ya. Sayangnya kita cuma bisa lihat lewat gambar kalau kondisi sekarang ini. Terus kalau di kerang, keunikannya dia punya lapisan kelenjar nakreas ya. Nakreas ini adalah lapisan dia menghasilkan sekret untuk membentuk mutiara. Jadi sebenarnya mana sih mantelnya ya. Jadi sebenarnya mutiara itu terbentuk karena masuknya pasir atau benda lain. Jadi sama kerangnya itu dianggap sebagai benda asing ya. Karena dianggap sebagai benda asing, maka dia mengeluarkan sekret. Sekretnya itu dari nakreas itu lama-lama bertambah banyak. Akhirnya menyelimuti benda asing atau pasirnya itu, terus terbentuklah si mutiara gitu. Nah kalau kita lihat
kita lihat lapisan dari cangkangnya. Jadi ada lapisan periostrakum, ada 3 lapis ya. Ada lapisan prismatik, lapisan akreas. Lapisan akreas yang tadi yang paling dalam yang dimantel tadi untuk membentuk mutiara dengan menghasilkan sekret dari akreas. Kemudian yang tengah itu prismatik, dia berupa zat kapur. Kalau yang paling luar untuk pelindung dia dari zat tanduk ya, dan sifatnya keras. Untuk kerang ini gonokoris ya, fertilisasinya ada yang internal ada yang eksternal. Kerang mutiara pintada, nanti kita lihat ya, ada videonya. Oke, itu di lapisannya periostrakum, prismatik, ini nakreas. Ya, jadi ini yang paling luar tadi, paling luar ini prismatik, lapisan nakreas, tapi sebenarnya sekret dari sini. Dari sini. Gitu. Jadi untuk periostrakum sama prismatik itu sebenarnya di lapisan cangkok. Sementara kalau nakreas itu dari lapisan mantel. Ya, letaknya. Ini proses pembentukan mutiaranya, kamu bisa baca nanti ya. Kelas yang terakhir yaitu scapupoda, bentuknya unik ya. Dia menanamkan diri di pasir, bentuk cangkangnya seperti gading ya, dengan kedua ujung yang terbuka. Kedua ujungnya terbuka. Dia punya tentakel untuk memasukkan makanan. Contoh spesies dari scapupoda adalah Dentalium vulgare. Ini. Mungkin ini juga masih nggak familiar ya buat kalian. Dentalium vulgare. Oke, ada pertanyaan? Udah ada rangkuman di sini ya. Kamu bisa lihat tuh. Dari semua kelas, ada dari Amphineura sampai Scapupoda, alat geraknya berupa apa, tubuhnya bagaimana ya. Jadi bisa kamu pelajari. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Bu. Kita lihat videonya. Kalau nggak hadir Zoom tuh suka ketinggalan informasi ya. Nanti jangan-jangan shock lagi minggu depan ulangan ya. Kita lihat nih. Kelihatan kan? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Ibu melemot ini. Not responding. Bentar ya.
Dia nggak punya badan, cuma punya kepala sama kaki aja. Dia penjelajah ya. Matanya besar. Nah, nih lagi berantem nih. Nyemprotin itu nggak, nyemprotin apa? Udah ya, aja. Mana ya? Yang ini mau dibuka ya? Oke, kelihatan ya. That's not true. Social thought can show many more patterns and can show them instantaneously. An octopus can pace, camouflage, cannot see it. Kamuflase. So here's all over the usually underwater fish went by. Okay. So take a look here. Just watch. There it is. Isn't that amazing? This animal was completely camouflaged on it. Seolah-olah kayak lenyap gitu ya, padahal sebenarnya dia nggak lenyap, tapi dia berkamuflase berubah warna tubuhnya. And somebody was there. Dia habis bersembunyi, terus keluar dari persembunyiannya. Ya. Nah, kelihatan ya bagaimana dia menyemprotkan tintanya. Oke, kita lihat lagi ada apa yang lainnya. Kiton nih, kiton aslinya kayak gini di alam.
lagi ya, oral growth process. Dianggap sudah kreatifnya, walaupun masuknya nggak lewat atas gitu ya. Itu bukan video bentuk asli di alam, kita lihat bentuk asli di alam. Ya. Kamu tahu nggak cara ngebedain mutiara asli sama mutiara palsu? Tahu Bu. Mutiara asli itu mahal banget ya. Dia kalau mutiara asli itu kalau dibakar dia nggak akan terbakar. Terus kalau kayak digigit ke mulut tuh kayak kan karena dia berasal dari nukleus yang kayak agak sedikit berpasir, gimana ya? Kalau yang pas tuh licin aja gitu, tapi kalau yang asli kalau digigit gitu kayak ada, tapi nggak akan rusak sih digigit, kayak ada tekstur pasirnya gitu ya. Lagi panen mutiara. Panennya kayak dioperasi gitu ya. Ini budidayanya. Kalau udah habis diambil, ini satu tiram itu bisa beberapa kali. Jadi habis diambil bisa dioperasi ibaratnya gitu ya, nanti bisa dimasukkan lagi ke laut, terus ditanam zat asing
pusing sama tadi orangnya itu untuk menstimulus. Gitu. Pertanyaan sampai sini? Kurang lebih itu. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke arthropoda. Ya. Kalau nggak ada, Ibu ulang lagi infonya sedikit. Minggu depan kita ulangan open book ya, Porifera, Calentrata, Porifera, Mollusca arthropoda, terus untuk nilai rapot yang dimasukin itu masih nilai mentah, jadi baru nilai fungi sama pelantai yang harusnya nanti kalau di PAS fungi sama pelantai itu digabung ya. Ini masih Ibu masukin nilai mentah biar kebayang nilainya kayak gimana sih nilai harian kamu gitu ya. Ini dari sini nilainya. Oke. Nilai praktikum juga yang dimasukin baru satu, yang fungi aja. Ya. Kalau ada yang belum jelas untuk nilai tugas, saya udah ngumpulin Bu, tapi masih kosong, silakan konfirmasi. Ya, khawatir terlewat. Oke, kita lanjut untuk arthropoda. Ini materinya banyak banget ya. Segini aja deh Ibu ringkas gitu. Karena memang dari seluruh invertebrata, Mollusca arthropoda itu dia yang paling besar ya. Jadi jumlahnya di alam itu paling banyak. Kalau bisa lihat di sini, Lepidoptera, Diptera, Beetles ini kan serangga semua nih, arthropoda ya. Jadi banyak banget. Terus kita lihat karakteristiknya. Karena dia luas banget, sebentar ya. Karena dia jumlahnya banyak, jadi dia tersebar sangat luas. Ada di udara, ada di darat, ada di perairan juga ada, gitu ya. Tubuhnya bilateral, tubuhnya tersusun oleh kitin, ya, zat kitin. Dan ini sebagai rangka luarnya. Tubuhnya tersusun atas bagian kepala atau sefal, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Cuma nanti untuk di kelas-kelasnya itu ada yang memang terbagi 3, ada yang termodifikasi. Ada yang kepala dan dadanya bersatu, ada yang dada dan perutnya bersatu, gitu ya, termodifikasi. Dia triploblastik selomata dan tubuhnya bersegmen-segmen.
sistem peredaran darahnya terbuka, pencernanya sudah lengkap, sistem sarafnya masih berupa tangga tali. Alat ekskresinya ini agak unik, jadi selain dengan nephridium, ada yang berupa tubulus Malpighi, ada yang berupa kelenjar hijau, ya. Alat pernapasan juga macam-macam, tergantung dengan habitatnya. Kemudian alat sensornya juga berkembang, bisa bergerak dengan kaki atau sayap dan reproduksinya secara internal. Oke, ini jantung pembuluh, ya, pada kalau di sini contoh gambarnya belalang, misalkan pada belalang, ya, bisa dibandingkan dengan yang moluska. Ya, bisa dibandingkan dengan yang moluska. Ada 4 kelas, ada krustase, ada myriapoda, arachnida, sama insekta atau serangga. Kita lihat dulu yang pertama krustase. Krustase ini biar kebayang, dia contohnya udang, kepiting, lobster gitu ya, itu krustase. Sehingga habitatnya ada yang di air tawar, ada yang air laut. Nah, ini kepalanya nih. Jadi kepala dan dadanya bersatu, ya. Maka disebut dengan cephalothorax. Terus ada bagian abdomen. Jadi kalau dilihat struktur tubuhnya, ini kepala dan dadanya bersatu, cephalothorax. Ini bagian lututnya. Oke. Terus di bagian ujung dari badannya, abdomen, itu ada kelson dan juga ada uropod. Bedainnya gimana kelson sama uropod? Oke. Jadi gini, kalau makan udang tuh ujungnya suka ada yang tajamnya nggak? Halo. Ada, Bu. Ada, Bu. Itu telsonnya. Kalau uropod itu dia bisa dilebarin seperti kipas, ya. Lihat gambar jelas asli. Telson udang. Nih, karena telson sama uropod tuh berdekatan ya, letaknya bersebelahan. Kalau telson tuh yang dia runcing gitu ya, tajam. Nah, kalau uropod tuh dia bisa melebar gini di sebelahnya nih. Ini kan dia gitu ya. Jadi kalau ini uropod. Jadi ini uropodnya ini, dan nanti tengah-tengahnya ada telsonnya, gitu ya. Kalau uropod ini sebagai alat kemudi, ya, sebagai alat kemudi untuk keseimbangan ketika dia di air. Terus krustase ini ada yang ukurannya besar, makroskopik, ada yang kecil, mikroskopik. Kalau yang mikroskopik itu dia berperan sebagai zooplankton. Gitu. Untuk bergerak dia pakai kaki jalan, kaki renang. Jadi ada 2 kaki jalan, kaki renang. Kaki jalan ini yang besar, lebih kelihatan ya, ada 5 pasang. Kaki renang di belakangnya. Oh sorry, kebalik. Kaki jalan yang ini 5 pasang. Kaki jalan itu bagian depannya akan termodifikasi, jadi ukurannya lebih besar. Kalau di kepiting itu jelas banget modifikasinya jadi capit ya kaki jalannya. Kalau di udang tuh kaki renangnya yang lebih halus gitu.
Terus alat respirasinya dengan insang dan difusi bisa mengalami ekdisit atau melting pergantian kulit. Makanya pernah dengar ada kepiting soka. Pernah dengar nggak kepiting soka? Kepiting soka itu cangkangnya ya makanya harganya mahal. Dia sebenarnya dia sedang mengalami ekdisit atau melting. Untuk krustase, alat ekspresinya dengan kelenjar hijau. Ya. Dengan kelenjar hijau. Sekarang kita lihat contoh spesiesnya. Yang pertama yang berkaki 10 ya, atau di ada bagian cephalothorax sama bagian abdomen itu ada apa aja. Kalau bagi yang terbungkus oleh carapax itu adalah bagian cephalothoraxnya ya. Terus ada antena juga di bagian cephalothorax. Antenanya ada yang panjang, ada yang pendek kan ya. Makanya kalau udah kan kayak ada sabuk-sabuk, jadi itu antena yang panjang. Kalau yang panjang disebut antena, kalau yang pendek disebut antenula. Kalau di gambarnya ini antenanya, ini antenulanya, ini di observasi. Ya. Kalau antena yang panjang untuk keseimbangan, kalau antenula buat indera. Ada mata, namanya mata faset, dilindungi oleh rostrum. Jadi, nah ini matanya dilindungi oleh rostrum. Ini agak ini nih tajam nih ujungnya. Ini rostrumnya, ya dia tajam juga. Gimana bisa bedain nggak? Antena, antenula, rostrum, mata, bisa bedain? Coba ulang lagi Bu, saya masih susah. Ya, ada dua, yang panjang sama yang pendek. Yang panjang disebut antena, ini untuk alat keseimbangan. Kalau yang pendek disebut antenula, dia untuk reseptor. Ya. Jadi gambarnya ini antenanya, ini antenulanya untuk reseptor. Matanya itu di tengah-tengahnya ada bagian yang menonjol panjang runcing disebut dengan rostrum ya, dia sebagai pelindung. Terus mulutnya ada mandibula, ada maksila. Jadi mandibulanya ada dua, ada maksilanya 2 pasang, ada 3 pasang maksilipod ya. Terus di bagian cephalothorax ada kaki jalan. Jadi diulang, yang ada di bagian cephalothorax antena, mata, mulut, dan kaki jalan ya. Sementara kaki renang adanya di bagian abdomen. Oke. Bagian terdepan dari kaki jalan itu termodifikasi menjadi seliped. Jadi ini selipednya. Ya. Ini selipednya. Untuk apa? Makanan masukkan ke mulut, ya. Untuk pertahanan, kalau di kepiting dia bisa nyapit kan, nyerang. Ya. Sementara di bagian abdomen itu terdiri dari 6 segmen yang di bagian ujungnya terdapat langsung tadi